Kasih tahu di kalau udah mulai. Udah. Hilang lagi. Karena temanya SPBU, Iya. seruput bareng ulama, cuman yang kita seruput nggak ada nih, masya Allah. Daripada ditutup apa? Dari kecil guru pembimbing saya Husen. Oh abang berarti langsung. Kalau misalnya kita punya suara itu nggak, misalnya nggak masuk gitu buat di vibrato di cengkoknya, jangan dipaksain. Karena orang banyak suka maksain suaranya tuh. Sadar ngikutin orang. diri. Jangan pernah berhenti buat belajar dan jangan pernah punya kesombongan karena punya suara bagus. Betul. Karena punya suara bagus juga masih banyak di luar sana dan mereka nggak memiliki rasa sombong. Masya Allah, mantap. Udah nggak usah kita kelamaan, udah malam juga, aneh mau pulang. Lu mana jauh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang None Jang Cinyak Babe ketemu lagi di channelnya Orang Langit dalam program SPBU Seruput Bareng Ulama. Pada kesempatan kali ini Ane lagi bersama salah satu dai muda. Ini dai Masya Allah, top. Pokoknya yang Harim ngelihat kan main dah pokoknya. Capek ntar kita temuin, makanya jangan kemana-mana, saksiin terus SPBU di Orang Langit Channel. Jangan lupa di subscribe, di like, share, komen yang baik-baik biar tambah semangat aneh bikin konten SPBU nya Abang None Janjinya Babe ketemu lagi di SPBU Seruput Bareng Ulama. Di sebelah kiri saya udah ada satu sosok ulama muda, dai muda ini. Beliau ini berdakwah dengan qasidah. Suaranya ajib, empuk, mantap. Ini salah satu pembaca qasidah favoritan ini. Udah nggak usah kita kelamaan, udah malam juga, aneh mau pulang. Lu mana jauh, kita ketemu sama beliau. Beb, Assalamualaikum Beb. Baik Beb. Salam. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar? Baik ya? Baik, Udah ada tanya tadi ya. Jadi nanya gimana mulu. kabar? Alhamdulillah sehat, afiat, dunia akhirat mudah-mudahan. Amin. Beb, Baik. Ane punya konten Beb, namanya SPBU. Artinya apa itu SPBU? Seruput Bareng Ulama. Nggak usah pakai ngomong. Ane bukan ulama, udah. Antum yang penting dakwah lewat qasidah. Iya. Buat ane udah ulama, bismillah dah, ya kan? Ini repot juga Bib, soalnya kalau orang konten namanya, wah ini bukan ulama. Aduh, tawaduk banget pada ya Allah. Anehnya haya jadinya. Aneh berasa, ya Allah gua apa salah ngomong begini. Paham nggak maksudnya? Iya. Bismillah dah ya, karena temanya SPBU Bib. Iya. Seruput bareng ulama. Cuman yang kita seruput nggak ada nih. Masya Allah. Daripada tutup apa? Iya Bib ya. Jadi gini Bib. Iya tuh. Yang aneh tahu antum kan dakwahnya ini lewat qasidah. Benar. Dimana di majelis abang antum juga antum spesial nih baca qasidah burda. Iya. Aneh pertama kesini juga, wah ajib amat ini suara. Ya makanya aneh ketagihan nih ya begitu. Ini aneh mau tanya Bib, kira-kira antum dari kapan nih demen baca qasidah Bib? Pertama kali aneh demen banget sama qasidah tuh dari aneh SD. SD tuh ya? Dari SD, awal-awal dulu kita masih sedengar qasidah tuh. Yang paling sering aneh denger, pagi-pagi tiap hari Minggu, Umi aneh sering nyetel kaset. Kasetnya tuh di setel di tip, yang isinya tuh Maulid Diba. Oh iya. Habib Ahmad bin Soleh, iya. Habib Ali. Habib Ali Diba. Nah tuh dari situ tuh, dari Habib Ali baca Fasal Maulidnya, Habib Puyo baca qasidahnya. Dari situ aneh demen banget main namanya qasidah, Maulid dan lain-lain sebagainya dia tuh. Tuh dari kecil ya. Dari kecil. Ada guru pembimbing juga nggak Bib, dari kecil tuh antum? Dari kecil guru pembimbing saya Husen. Oh abang berarti langsung. Aneh punya abang tuh guru sekaligus juga mentor ya. Dalam hal berqasidah, dari ngejelasin nih qasidahnya begini Lem. Ini bacanya pas di sini nih. Dari aneh kecil sampai aneh sekarang ini Habib Husen masih terus. Masih masukan-masukan tentang qasidah. Bimbingannya nggak pernah lepas alhamdulillah.
Nggak, emang yang aneh tahu juga Habib Hussein suaranya juga masya Allah juga, Beb. Iya. 12 dah mantul. Cuman kalau Habib Hussein kalau anda lihat suara tingginya kuat ya. Iya. Spesialis suara tinggi beliau. Antum ngebasnya nih cakep ya kan. Ya, ngetem dah ya. Kiri kanan. Iya, wah. Kalau anda pernah di majelis nih Habib baca qasidah Isfa'lana, wah merinding kan ini. Ajib juga cengkoknya Habib Hussein. Wah. Anda pengen macam gak sempat pikiran, maksudnya pengen jadi nempel gitu, Yeah. pasarin, jualin gitu. Namanya otak dompet ya gak? Oh jadi pembimbingnya abang sendiri ini deh. Sampai sekarang, sampai detik ini pun juga masih sering ngajarin tuh beliau, alhamdulillahnya. Nggak bosen deh ya. Nggak ada bosan-bosannya, alhamdulillah. Emang berdua juga demen qasidah gitu. Iya ya, tahu banget dah nih. Mana-mana asal naik mobil juga. Qasidah ini tau nggak? Wah, sangat jauh-jauh ngomong qasidah mulu. Wah, dicekokin qasidah nih gitu. Tapi apa sih Bib, bedanya qasidah sama selawatan? Karena orang umum kan taunya yang umum paling hajat alwi ya Rasulullah salam gitu ya. Ada musiknya gitu. Ada organ. Iya, cuman sebagian yang aneh pernah lihat itu qasidah dia nggak pakai musik, Bib. Nah, itu bedanya apa tuh yang nggak pakai musik sama pakai musik? Kalau misalnya qasidah yang pakai musik dan nggak pakai musik itu mungkin buat di Indonesia mungkin baru kayaknya. Karena adat itu biasa dipakai sama ulama-ulama kita nih yang di Hadramut, yang di Tarim. Mereka orang tuh suka sama orang-orang yang namanya munsyid baca qasidah yang tanpa diiringi hadroh. Nah itu biasa itu disebut namanya orang-orang paham sekarang qasidah hadromiyah. Tapi banyak orang juga bilang qasidah fardiyah. Nah tuh kalau ulama Hadramut demen qasidah kayak begitu karena mungkin nggak terlalu ganggu kali ya dari ucapan-ucapan si munsyid ini nih, nggak keganggu sama suara hadroh. Jadi ulama tuh ngedengar bait-bait qasidah yang dibaca oleh si munsyid ini nih kedengarnya jelas. Jadi kan kalau misalnya ada hadroh mungkin ya di Indonesia kan mungkin udah biasa ya. Kalau di Hadramut kan nggak biasa dengan hadroh kayak begitu. Mungkin ada yang pakai alat yang kecil-kecil tuh namanya dufur. Yang isinya tuh pukulannya nggak serapet kayak hadroh-hadroh yang banyak di Indonesia. Nggak terlalu meriah malah gitu ya. Emang terlalu rame gitu ya. Kayak seakan-akan di setting tuh ketika kita hadir yang ada baca qasidah yang Hadramut gitu tuh seakan-akan kita tuh di setting kayak khusyuk buat ngedengerin qasidahnya ini. Apalagi kalau syahdu gitu ya. Apalagi kalau kita bisa tahu artinya makin syahdu lagi kita bisa nangis. Iya benar. Nah, berarti juga emang kita kudu paham juga gitu ya, baca itunya juga ya. Harus. Bahasa Arabnya juga paham, harus bacanya gimana, apa namanya, maharifnya kita bacanya gimana, harus pas ya. Mestinya bahasa begitu. Arab ya, karena kan bahasa Arab ya begitu dah. Beda apa namanya penyebutan artinya beda ya. Karena kan di munsyid pun juga kan syarat-syaratnya juga di antaranya itu dia itu mesti punya suara yang bagus, faham bahasa Arab. Terus pengucapannya lahzonya tuh mesti jelas. Kayak ngucapin ain, harus ain, bukannya alif. Bukan yang tenggorokannya belum terbiasa dengan huruf-huruf Arab. Terus juga dia tuh paham situasi, kondisi ketika dia hadir acara itu dan disuruh qasidah. Dia mesti tahu dia disuruh qasidah dalam acara apa, dalam kondisi apa. Misal dalam acara pernikahan, baca qasidah yang bikin girang. Kayak macam Allah magausidna. Dan juga kan kadang kalau orang nggak paham tentang penentuan kondisi buat baca qasidah, takutnya dia salah entah. Ketika datang acara pernikahan yang sifatnya itu kegembiraan, dibaca qasidah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Itu kan udah kayak berseberangan antara kegembiraan dan kesedihan. Betul. Tentang kegembiraan seorang ini bisa nikah. Dan dibaca qosidahnya tentang ingat kematian. Betul. Kan halnya kagak bareng-bareng gitu. Kata pengantin nyumpain gomot. Iya. Sekarang kan udah pengantin yang meninggal. Iya. Dinyidekin lo ya. Makanya mesti paham kondisi-kondisi di acara tersebut nih cocokin bawa qasidah apa. Iya benar. Kalau dia udah bisa cocokin itu dan tahu paham artinya dan bahasa Arabnya, insya Allah tuh orang-orang yang ngedengarnya bisa luluh hatinya. Dulu bukan karena suaranya, tapi karena faedah maknanya dari qasidah itu. qasidahnya itu. Bib, munsyid apaan sih, Bib?
Munsyid. Iya. Munsyid tuh orang yang membaca nasyid. Ini kan orang-orang tahunya vokal kan begitu Iya. ya. Kalau di sini mah kita ya. Karena ambil bahasanya anak band. Iya. Karena ada vokal, backing Vokalis gitu. Iya. Cuma kalau misalnya di dalam kita nih, kan vokal itu kan dalam hal duniawi ya, kayak Iya. misalnya di acara anak-anak band. Kalau di kita ini yang kayak di majlis-majlis yang biasa baca qasidah, itu disebutnya tuh munsyid. Munsyid. Orang yang bisa membaca qasidah. Oh berarti kalau masalah kayak qasidah Hadromiyah itu kita juga harus bacanya tuh lihat apa namanya Kondisi. tempat dan waktu kondisinya ya. Jadi emang harus nempatin juga biar pas gitu kondisinya ya. Iya, harus kayak begitu. Nah Bib, ada nggak Bib kiat-kiat buat orang-orang langit nih yang nonton, kali ada yang pengen ngikut jejak antum nih biar bisa punya suara merdu cengkok yang ajib, gimana Bib? Kiat-kiatnya mungkin lebih sering latih suaranya. Dari cengkoknya, vibranya. Kalau misalnya kita punya suara itu misalnya nggak masuk gitu buat di vibrato di cengkoknya, jangan dipaksain. Karena orang banyak suka maksain suaranya tuh. Sadar ngikutin orang. diri. Ada orang tuman Bib, udah tahu suaranya agak masuk, maksa aja pengen jadi yang nomor 1. Tapi bisa kalau misalnya dia mau latihan terus. Iya kalau mau latihan, kalau dibilangin nih tok alik susah. Kali nggak memang. Tok kebalik. Terus lagi juga kiat-kiatnya dia tuh ngejaga dia mungkin dari makanannya kali ya. Oh iya. Karena kan dari suara, dari makanan yang berminyak bisa ngaruh juga. Oh iya. Apalagi kalau Berarti misalnya nggak boleh kita makan minyak, minyak jangan dimakan. Apa? Minyak kan buat goreng. diseruput. Ah, jangan juga. Jangan juga. Kurang-kurangin makanan berminyak mungkin. Oh, makanan Ya berminyak. cuma tergantung masing-masingnya sih lebih enaknya bagaimana. Kalau misalnya dia suka tipe suara yang basa-basa ya masih oke, tinggal nyesuaiin nanti sama qasidah-qasidahnya. Masya Allah, mudah-mudahan nih orang-orang bumi yang pada nonton, yang pengen ngikutin jejak Habib Salim, bisa ada terapin atau enggak ente punya metode sendiri, silakan. Nggak apa-apa terapin, yang penting intinya ketika baca qasidah, apalagi qasidah Hadromi ya Bib, Ya. itu harus tahu waktu dan kondisinya, qasidah apa yang cocok. Ya Bib ya. Benar. Dan kalau bisa ente baca, ente paham juga maknanya Bib ya. Iya, Biar kalau- kita bacanya dapat feel-nya ya nggak? Kalau misalnya nggak dapet ataupun kita belum bisa bahasa Arab, tapi kita punya gitu suara yang bagus buat baca qasidah Hadramut, setidaknya kita lihat nih qasidah yang mau kita baca apa nih, cari dia tuh artinya tuh yang udah diterjemahin. Jadi kita bisa tahu nih, oh qasidah ini nih buat kegembiraan, oh qasidah ini buat kesedihan, oh qasidah ini untuk acara hall. Jadi lebih Udah enak. gitu, ini Bib, jangan berhenti belajar. Iya, harus jangan berhenti belajar. Apalagi baca qasidah Hadrami bahasa Arab harus Mesti bisa. gacor. Iya. Kalau tahu dong. Oke, sebelum ane tutup, Iya. satu bed yang qasidah yang antum paling suka banget, yang kena banget di antum nih, kalau antum baca nih, ane setiap baca ini, wah enak nih gitu. Ada Coba Bib, bacain Bib, buat Salah. orang-orang bumi Bib. salah satu bait yang paling aneh suka itu ada di dalam qasidah Burdah. Mantap. Ayo gimana? Bait Pasal berapa itu? qasidahnya itu di fasal ke-3. Itu dia bunyi qasidahnya itu baitnya kasyamsi tazharu lil ainaini min bu'udin sagiratan wa tukillu tarfa min amami. Yang mana artinya itu bagaikan matahari yang tampak kecil dari kejauhan, padahal mata tak mampu melihatnya bila berdekatan. Maksudnya matahari di sini tuh perumpamaannya Nabi Muhammad yang kita lihat tuh seakan-akan jauh kayak matahari. Tapi ketika Nabi Muhammad ada di depan mata kita tuh kayak nggak bisa melihat karena saking terang benderangnya wajah beliau, kemuliaannya beliau, seakan-akan tuh di depan mata kita tuh nggak bisa ngelihat, nggak mampu kita itu buat berdekatan kayak begitu. Nah, sekarang baca qasidahnya yang ada lagamnya, Beb. Yang di lagamnya, Iya. qasidah yang nggak ada lagamnya, Iya. Itu kan burda. Sekarang yang ada lagamnya. yang ada lagamnya. Yang antum, wah, ini qasidah banget, qasidah gue banget nih gitu.
Qasidah, kalau dengan qasidah kita banget sih nggak ada, semuanya kayaknya ya. Cuma yang paling aneh suka menurut aneh qasidah tuh Fayana Fahad. Hiya atafatihi wa ya jazabatil haki judi bi zawrati wa ya nazratillahi ya lahadatihi wa ya nasamatil lutfi ummi bihabbati. Masya Allah. Beb, terakhir sebelum Anda tutup, ada pesan nggak buat orang-orang bumi? Buat orang-orang bumi, Apalagi khususnya yang pengen ngedalemin ilmu munsyid. ilmu munsyid, jangan pernah berhenti buat belajar dan jangan pernah punya kesombongan karena punya suara bagus. Betul. Karena punya suara bagus juga masih banyak di luar sana dan mereka nggak memiliki rasa sombong. Masya Allah. Jadi mantap. Jadi begitu orang-orang bumi. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa membawa kebahagiaan, keberkahan buat antum yang nonton, bisa diambil baiknya, bisa antum pelajarin buat antum sendiri, apalagi yang mau pada belajar jadi vokalis, munsyid, ya, Bib. Iya benar. Terus belajar kayak Habib Salim. Habib Salim aja sampai sekarang pun masih belajar sama kakak beliau. Nah, yang pengen ketemu Habib Salim, dengerin suara emasnya Habib Salim baca qasidah burdah, datang tiap malam Rebo di Majelis Taklim Madinatul Rasul. Alamatnya tinggal buka map, ketik aja Majelis Madinatul Rasul, Petamburan 4, atau enggak Puskesmas Petamburan 4, Ba'da Isya. Insya Allah nyampe depan majelis. Amin. Ya, sempetin insya Allah ada dah waktu buat kita hadir majelis di mana aja datengin ya. Kalau yang mau hadir burdahan bareng Habib Salim, datang ke majelisnya Madinatul Rasul Selasa malam Rebo ya. Kalau ada yang salah saya minta maaf, kurang lebihnya ketemu lagi di SPBU selanjutnya dengan narasumber atau tamu-tamu yang spesial lainnya ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen yang ajib-ajib biar aneh bikin kontennya tambah semangat ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.